Alright, so welcome to Race Review F1 GP Saudi Arabia atau Jeddah bersama dengan Ilham Syak. Akhirnya gue balik lagi untuk bikin race review, dan di balapan kali ini meskipun mungkin balapannya nggak heboh-heboh banget ya, dengan street circuit yang serapet yang ada di Jeddah, kita cuma dapat satu safety car dan itu bahkan hanya ada di start. Tapi sesuai yang kemarin kita obrolin di stream, kita udah punya beberapa topik menarik yang bakal kita bahas hari ini. So ya, langsung aja kita masuk ke topik utamanya. Topik pertama dan tentunya yang paling panas adalah topik mengenai start yang ada di balapan Jeddah kemarin antara Oscar Piastri dan juga Max Verstappen. So, gue sempat nanya sama kalian di poll yang ada di Instagram, siapa sih menurut kalian apakah ini patut penalti atau enggak? Dan 60% lebih dari kalian mengatakan ini patut penalti dan sekitar 30% yang mengatakan tidak patut penalti. Gue mau bahas di sini sebagai dari sisi seorang steward. Karena gue adalah seorang steward yang memang pegang lisensi dari IMI, jadi mungkin gue akan kasih insight sedikit dari sisi seorang steward. Jadi kita nggak cuman bahas siapa nih yang benar, siapa yang salah gitu aja, tapi kita bahas di balik layarnya gimana sih seorang steward itu bekerja. So, yang pertama adalah yang perlu kita tahu adalah steward itu bekerjanya biasanya adalah harus ganjil dan nggak boleh sendirian. Jadi biasanya di stewards itu yang menentukan keputusan itu biasanya akan ada 3 orang minimal. Menurut gua kemarin, keputusan antara Verstappen dan juga Piastri mungkin itu lebih ke, kita bisa bilang 2-1 mungkin. 2-1 lebih memilih untuk memberikan penalti dibandingkan untuk tidak memberikan penalti. Yang di sini perlu gua notes adalah ketika stewards mencoba untuk menentukan apakah sebuah move itu on atau enggak, apakah corner itu punya Piastri atau bukan, mereka pasti punya reference di mana sih titik yang menjadi poin mereka menentukan driver A atau driver B yang ada di depan dari corner tersebut. Dan berarti suara mayoritas steward di sirkuit Jeddah kemarin beranggapan bahwa ketika masuk breaking point, itu posisinya Piastri ada di depan. Jadi mereka menganggap kalau Max Verstappen seharusnya harus back off dan tuck in di belakang dari mobil Piastri. Tapi kita tahu Max Verstappen bukanlah driver yang seperti itu. Pasti sama dia akan dipaksain dari sisi luar, dan itu yang Max Verstappen lakukan. Dan yang cukup menarik lagi adalah Piastri pun tahu ini adalah permainan yang akan dilakukan oleh Max Verstappen. Jadinya Piastri datang ke turn 1 dengan mode dia udah siap untuk buang Verstappen. Dari sisi gue ngelihatnya gitu. Piastri udah datang ke turn 1 dengan mode bahwa dia siap untuk gak ngasih outside ke Max Verstappen, apapun yang terjadi. Makanya terjadilah insiden yang ada di turn pertama itu. Ada yang bilang 50-50, ada yang bilang harusnya gak harus penalti. Kalau kita kembali lagi ke buku panduan steward, kita akan melihat atau menentukan di mana sih titik untuk menentukan ini driver yang punya cornernya gitu. Ketika masuk ke corner, bisa di 100 meter, bisa di 75 meter, masuk ke corner, bisa di 50 meter, atau bisa mungkin lebih dekat lagi ketika ke apex. Oke, mungkin kita akan kembali ke insiden di tahun 2021 ketika Max Verstappen yang ada di posisi ngedive Lewis Hamilton di Abu Dhabi lap pertama di tahun 2021, di mana ketika Max Verstappen dive di sisi dalam masuk ke chicane dan Hamilton harus potong chicane-nya. Pada saat itu, steward menentukan bahwa no further investigation atau no further action. Jadi keputusan seperti ini akan tergantung pada steward yang bertugas pada hari itu, yang pertama. Yang kedua adalah akan bergantung kepada suara mayoritas dari steward di hari itu. Yang ketiga adalah tergantung dari di mana steward akan menentukan posisi siapa yang punya cornernya, di garis mana, misalnya di 100 meter kah, di 50 meter kah, atau di 25 meter. Gue pribadi masih 50-50 soal keputusan semalam. Gue mengerti kenapa stewardnya ngasih penalti, dan gue juga bisa mengerti kalau misalnya stewardnya tidak ngasih penalti, tapi secara bagaimana steward bekerja, pengambilan keputusannya adalah seperti itu. So, over to you guys. Menurut kalian itu
penalti atau enggak, apakah penaltinya cukup 5 detik ataukah harus 10 detik seperti kata Stewart, tapi karena lap 1 jadinya cuma 5 detik, atau justru bahkan nggak harus penalti. Yang perlu gue ingetin adalah di F1 kewajiban stewards untuk memberitahu driver untuk misalnya give back position itu sudah dihapus sejak beberapa tahun yang lalu. Jadi tim harus yang menentukan apakah overtake yang dilakukan ini legal atau enggak. Sedangkan Red Bull merasa overtake tersebut atau move tersebut legal, Stewart merasa tidak legal, makanya diberikan penalti. Alright, kita akan lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu adalah mengenai crash antara Yuki Tsunoda dan juga Pierre Gasly. Menurut gue ini adalah salah satu crash yang nggak perlu, karena masuk ke turn 4, sebenarnya Yuki ada di depan dan Gasly memang ada di sisi luar, tapi menurut gue Gasly nggak perlu untuk memaksakan hal ini di lap 1, turn 1, apalagi di tikungan yang menyempit. Kemarin gue udah sempet bahas mengenai tikungan ini karena tikungannya dia lurus agak belok ke kanan sedikit dan agak menyempit, jadinya agak sulit pastinya untuk drivers bisa 2 orang lewat di situ tanpa ada insiden, apalagi lap 1 semuanya masih rapat semua, dan bener aja baik Pierre Gasly maupun Yuki Tsunoda dua-duanya kehilangan kesempatan untuk dapat poin. Awalnya kita pikir Yuki Tsunoda masih bisa lanjut karena masih bisa dicoba jalan, namun setelah kembali ke pit dicek wing belakangnya mungkin sebelah kanan kena tembok cukup kenceng dan tidak bisa lanjut. So ya, dua-duanya tidak bisa melanjutkan balapan. DNF, verdict gue tetap racing incident, tapi sebenarnya bisa dihindarin dari sisi driver yang mencoba overtake, yaitu adalah Pierre Gasly. Next, kita akan bahas strategi dari para driver yang mencoba untuk memanjangkan stint pertama mereka. Kita ada 3 nama yang cukup menarik. Yang pertama adalah Lando Norris dengan ban hardnya. Yang kedua adalah Isaac Hadjar yang akhirnya finish di poin lagi di posisi ke-10. Dan yang ketiga yang sangat menarik adalah Charles Leclerc, guys. So, Lando Norris dan Isaac Hadjar mungkin stratnya cukup bisa ditebak. Ban hardnya akan dipakai selama mungkin 30 atau 35 lap, kemudian baru digantikan ke ban medium atau mungkin ban soft, tapi kemarin akhirnya nggak ada yang ganti ke ban soft. Tapi yang menarik di sini adalah strat dari Charles Leclerc, di mana dia memakai ban medium lebih panjang dari ban hardnya. Dan komentar yang cukup menarik dari Charles Leclerc adalah ketika dia di post race sedang ngobrol dan juga ditanya, setelah dia dapat free air, ternyata ban mediumnya masih memiliki grip yang cukup yang membuat dia punya stint yang sangat panjang sekali, dan akhirnya stint panjang inilah yang bisa membuat Charles Leclerc memiliki keunggulan grip ban terhadap George Russell dan membuat Ferrari mendapatkan 1 podium. Strategi going long dengan ban hard juga dilakukan oleh McLaren, di mana Lando Norris start dari posisi ke-10, di akhir bisa sangat dekat dengan Charles Leclerc di posisi ke-3, namun akhirnya Lando Norris harus puas hanya dengan di posisi ke-4. Satu lagi driver yang cukup menarik perhatian yang melakukan strategi alternatif dengan start ban hard kemudian digantikan ke ban medium adalah Isaac Hadjar dengan VCARB. Namun di sini VCARB dengan 1 mobilnya, mereka melawan 2 mobil dari Williams, guys. Nah, kita akan masuk juga pembahasan mengenai strategi tarik-tarikan DRS ala Williams nih, guys. Strategi tarik-tarikan DRS ini biasanya kita tahu dan kita biasa gunakan kalau teman-teman atau gua biasanya kita lagi main game F1. Kita akan tarik-tarikan DRS supaya kita nggak diuber sama driver di belakang kita. Dan kemarin ternyata Williams setelah nge-clear traffic dan mereka tahu ada Isaac Hadjar yang akan mengejar mereka dengan ban medium barunya, mereka minta Carlos Sainz untuk tidak keluar dari DRS range-nya Alex Albon. Jadi sekitar beberapa belas lap Alex Albon terus berada di belakang dari Carlos Sainz dan mereka tarik-tarikan DRS untuk mengunci posisi 8 dan 9. Pastinya ini sangat membuat Isaac Hadjar frustasi karena basically ini adalah 1 lawan 2, tapi secara strategi ini adalah strategi yang sangat baik sekali dari Williams untuk mengunci 6 poin di posisi 8 dan 9. Kemudian mungkin kita akan sedikit kembali ke pembahasan
antara Charles Leclerc dan juga George Russell ya. Charles Leclerc dan juga George Russell sebenarnya memakai strategi yang sama, medium dan juga hard, tapi kita tahu Charles Leclerc memakai mediumnya sangat-sangat lama, lebih dari 30 lap, dan ini membuat di akhir Charles Leclerc memiliki tire delta atau tire advantage atau grip yang lebih baik dibandingkan oleh George Russell, dan membuat Mercedes harus kehilangan posisi tiganya yang mereka miliki saat start dan harus puas hanya finish di posisi ke-5 untuk George Russell. Mungkin ini race yang cukup mengecewakan untuk George Russell karena secara pace mungkin mereka bisa dekat dengan top 2, ada Piastri dan juga ada Verstappen di sana. Namun secara race pace dan secara tire degradation justru di sini Ferrari dan juga Charles Leclerc yang bisa sangat baik menjaga ban mediumnya lebih dari 30 lap dan juga memiliki keunggulan ban di akhir balapan. Dan bahkan Charles Leclerc yang di akhir balapan dikejar oleh Lando Norris pun bisa mempertahankan gap 1,3 detik sampai akhirnya tetap mempertahankan posisi podiumnya. Pembahasan menarik lainnya adalah ketika Lando Norris hampir penalti baik di pit entry maupun di pit exit. Lando hampir memotong 4 ban di pit entry, hampir aja semuanya dipotong. Dan di pit exit juga Lando dicek 2 kali karena yang pertama adalah dia crossing white line-nya yang di sebelah kiri, yang kedua adalah dia hampir crossing garis putih yang sebelah kanan ketika masuk ke trek utama lagi. Karena salah satu aturan yang penting ketika masuk dan juga keluar pit adalah kita tidak boleh memotong garis pitnya. Karena dianggap berbahaya, karena kita dianggap memotong langsung ke trek yang sedang aktif. Karena ditakutkan kalau kita memotong trek dan tiba-tiba ada mobil lain di luar yang sedang kencang, ditakutkan akan terjadi crash. Dan Lando hampir saja kena penalti 5 detik dan untungnya bannya cuman ada di atas garis di exit sebelah kanan. Jadi kalau kalian keluar dari pitnya Jeddah, kalian cek di sebelah kanan ada garisnya. Lando itu hampir motong sedikit bannya. Dia kayaknya tutup lagi setirnya jadi nggak jadi dipotong itu garisnya. Dan Lando berhasil menghindari penalti 5 detiknya di sana. Alright, dan gue akan menutup pembahasan malam hari ini dengan satu insiden yang hampir saja terjadi antara Fernando Alonso dan juga Gabriel Bortoleto, di mana Bortoleto baru saja kehilangan posisinya masuk ke turn 1, kemudian dia mencoba untuk membuka corner lagi. Sedangkan di sana ada Fernando Alonso yang mencoba untuk melakukan launch dari sisi belakang luar. Bortoleto tidak ngeh, jatuhnya malah jadi kayak moving under braking. Hampir crash parah banget, untungnya dua-duanya bisa menghindar, makanya di F1 dan juga di balapan sangat-sangat diwanti-wanti untuk tidak moving under braking, karena kalau kejadian itu bisa sangat berbahaya banget guys. Alright, itu aja tadi untuk pembahasan dari Jeddah Grand Prix atau juga Saudi Arabian Grand Prix yang baru saja berlangsung kemarin. Kalau kalian punya opini mengenai penalti, kemudian juga mengenai balapannya, boleh banget langsung tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa like dan subscribe channel Ilham Shak, bantu Ilham ke 2000 subs. So yeah, see you in the next video.